Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya, semangat ini. Habis buka ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Nurul Ikhlas yang hadir pada malam hari ini, saya doakan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, murah rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan akhir hayatnya Allah jadikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Wabil khusus yang sangat saya hormati dan saya cintai, Ketua DKM Masjid Nurul Ikhlas beserta segenap pengurus lainnya, juga kita doakan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Wabil khusus yang saya hormati Bapak Rosid, ya, karena asbab wasilah beliaulah malam hari ini saya bisa bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Ikhlas. Jadi ada wasilahnya, ya, ada perantaranya. Malam hari ini kita telah memasuki malam yang ke-18 untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih kita di bulan Ramadan tahun ini. Berarti ibadah puasa kita sudah kita lakukan sebanyak berapa hari? 17 hari. Ya, biasanya suka cepat itu ngitungnya. Ya, kenapa? Karena ingin cepat lebaran. Ya, Ramadan ini tidak lama-lama. Ya, Ramadan ini hanya 1 bulan saja. Ya, 1 bulan itu ada yang 29 hari dan 1 bulan itu ada yang 30 hari. Ya, kalau kemarin yang puasa hari pertamanya hari Senin, nah berarti puasanya genap 30 hari. Apabila kita puasa hari pertamanya hari Selasa, berarti puasa kita 29 hari. Berbeda, ya, tetapi ya dua-duanya benar. Ya, dua-duanya ada dasarnya. Ya, dua-duanya ada dalilnya, ada hujjahnya, dan tidak perlu kita persoalkan. Ya, ini ceramahnya ada judulnya ini, ya. Judul ceramah yang sampai ya kepada saya malam hari ini adalah keutamaan sholat yang khusyuk. Apa judulnya? Keutamaan sholat khusyuk. Khusyuk, jangan khusyuk, beda lagi tak. Ya, kalau khusyuk sholat gerhana itu.
Ya, ini sholat khusyuk. Ini judulnya sangat bagus. Ya, kenapa saya katakan bagus? Ya, karena sholat ini adalah perkara besar. Sholat ini adalah perkara penting. Jangan sampai kita bosan-bosan untuk menceritakan bab sholat ini. Walaupun sudah 1000 kali kita mendengarkan, ya, tetapi kita tidak pernah bosan. Ya, kenapa? Ya, karena sholat ini adalah tiang agama kita. Ya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Ya, masjid ini bisa berdiri karena ada tiang-tiang. Ya, kalau tidak ada tiang, masjid ini akan roboh. Nah, begitu juga dengan agama kita. Ya, agama Islam yang kita anut sekarang ini, tiangnya adalah sholat. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa orang yang meninggalkan sholat, berarti dia sudah merobohkan agama. Ya, kalau ada di rumah tangga kita yang tidak sholat, hati-hati. Ya, itu orang merobohkan agama itu. Ya, kita berkeluarga, istri, suami, anak-anak, pembantu, semuanya wajib sholat. Ya, jangan sampai di rumah kita ada orang yang tidak sholat. Na'udzubillah. Lalu yang berikutnya, ibadah sholat ini adalah ibadah yang sangat menentukan kelak di yaumil qiyamah nanti. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalis sholat. Yang pertama kali yang akan dihisab, yang akan ditanya tentang amal manusia ini kelak di yaumil qiyamah adalah sholatnya. Ya, nanti itu yang ditanya dulu. Oh, ibu berangkat haji, berangkat umroh berkali-kali, entar itu pertanyaannya. Ya, ibu zakat bersedekah setiap hari, entar itu pertanyaannya. Ya, yang pertama kali yang ditanya adalah sholatnya. Ya, apabila sholatnya baik, apabila sholatnya bagus, maka beruntunglah dia, berbahagia dia. Ya, namun sebaliknya apabila sholatnya amburadul, ya, sholatnya kacau, kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak sholat, ya, sholat seenaknya saja, nanti dia akan menyesal dan dia akan merugi nanti. Nah, ini kan penting, ya, masalah sholat. Lalu, ya, bagaimana caranya kita untuk bisa khusyuk dalam sholat? Ya, apa sih arti khusyuk? Ya, kita kan sering dengar, kamu nggak khusyuk sholatnya. Ya, khusyuk ini, ya, menurut para ulama artinya adalah tenangnya hati, tenangnya jiwa di dalam melaksanakan ibadah sholat. Itu namanya khusyuk. Ya, tenangnya hati, tenangnya jiwa di dalam melaksanakan ibadah sholat. Artinya apa? Ya, kita senantiasa mengarahkan, memfokuskan pikiran kita hanya untuk sholat. Jangan pikir-pikir yang lain. Ya, apa strateginya? Ya, strateginya adalah wudunya harus sempurna. Ya, wudunya yang benar. Ya, kalau belajar bab fikih lama itu pembahasan wudu. Ya, jadi wudunya yang sempurna.
Ya, ada rukun wudu, ada sunnah wudu. Nah, itu kita sempurnakan. Ya, yang kedua, strateginya adalah berusaha sholat tepat waktu. Ya, sholatnya di awal waktu. Ya, jangan menunggu-nunggu. Ntar dulu baru jam 12 umpama salat zuhur. Ya, baru jam 1 umpamanya, atau baru jam 2. Jangan. Ya, apabila di masjid ya dikomandangkan azan, ya kita tidak ada kesibukan penting, ya kita bersegera untuk memenuhi panggilan itu. Ya, datang. Hayya 'alas shalah. Ya, muazin sudah panjang lehernya itu. Ya, memanggil. Ya, sudah teriak-teriak dia di masjid. Nah, kita yang mendengar, ayo cepat, ya penuhi panggilan itu. Yang ketiga strateginya adalah, ya kita berusaha, ya memakai sutroh. Sutroh ini pembatas. Ya, kalau zaman Nabi beliau ada pembatasnya, ya beliau pakai tongkat. Ya, kalau sekarang ini kita bawa sejadah. Ya, sekarang sejadahnya sudah bagus-bagus. Ya, sudah rapi semuanya. Ya, nah ini sudah bagus. Ya, tapi beda. Ya, kalau zaman Nabi kan tidak ada yang model-model begini. Ini termasuk bid'ah juga ini kalau belajar gitu. Ya, mana ada ini kayak begini zaman Nabi, nggak ada. Tetapi ya inilah perkembangan ya teknologi, ilmu pengetahuan umat manusia. Yang berikutnya strateginya adalah kita meninggalkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan duniawiyah. Ya, persoalan kantor tinggalkan dulu, jangan dibawa-bawa dalam sholat. Ya, persoalan keluarga jangan dibawa-bawa ke dalam sholat. Ya, tinggalkan semua dulu. Makanya saya kita takbir Allahu Akbar. Ya, nah itu sudah mulai kita. Ya, lalu yang berikutnya, ini ceramah berapa menit Pak Rosid? 15 ya. Nah, ini ya, ini panjang ceritanya, bisa 20, 30 nanti, tapi saya ringkas saja. Ya, yang penting paham. Ya, karena sudah hari kita kerjakan. Ya, sholat nggak boleh dianggap enteng. Ya, nggak boleh main-main, nggak boleh serius. Lalu yang berikutnya apa? Cari tempat yang nyaman. Ya, kita sholat ini perlu yang nyaman, yang asik, ya, yang adem. Ya, makanya masjid sekarang pakai AC semua itu, nggak laku lagi kipas. Ya, batuk orang pakai kipas. Ya, makanya masjid ini harus lebih bagus dari rumah kita. Ya, masjid ini harus lebih mewah dari rumah kita. Kalau rumah kita pakai AC, masjid juga harus pakai AC. Ya, bikin nyaman. Ya, karena itu adalah tempat ibadah kita yang setiap hari kita akan sujud, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari yang nyaman. Ya, makanya kalau ada masjid musala yang enggak keurus, kadang sedih kita melihatnya. Ini bagaimana ini orangnya ini? Ya, tempat ibadahnya enggak rapi. Ya, cari yang nyaman. Yang berikutnya strateginya adalah di dalam sholat itu enggak usah tergesa-gesa. Enggak usah buru-buru. Ya, kebanyakan ini orang sholat juga sekedar gugur kewajiban. Ya, cepat-cepat kepengen selesai. Ya, padahal sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Ya, kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita curhat kepada Allah. Ya, kapan? Di saat kita sholat. Ya, makanya sholat itu tenang. Ya, kayak imam tadi luar biasa bagus. Ya, ayatnya nggak panjang-panjang, kita nyaman di belakangnya. Ya, kalau sholat berjamaah memang begitu. Imam harus tahu diri. Jangan baca yang panjang-panjang. Ya, sedang saja. Ya, kenapa? Jamaah yang mengikut ini ya beda-beda kemampuannya.
Ya, jangan tergesa-gesa. Ya, dan yang berikutnya usahakan kita menghadap kepada tempat sujud kita. Ya, itu strategi kiat-kiat kita ya untuk bisa khusyuk dalam sholat. Lalu apa keutamaannya? Keutamaannya kita khusyuk dalam sholat. Yang pertama, kita akan diberikan kebahagiaan. Kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Kira-kira ibu-ibu kepengin bahagia apa tidak? Kalau saya tanya malam hari ini, mau bahagia apa tidak? Mau? Nah, jawabnya sedikit. Ya, kalau ibu ingin bahagia di dunia, ingin bahagia di akhirat, sholatnya harus khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum an salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa mereka yang beriman? Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ya, bahagia. Ya, dunia bahagia, akhirat juga bahagia. Yang kedua, ya keutamaan ya sholat khusyuk, ada ketenangan di dalam hati kita, tentram, ya tenang hati kita dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Ya, tidak ada gelisah, kita tidak ada. Ya, baik dalam kondisi dalam keadaan tidak baik-baik saja, dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit umpama. Ya, kalau sholatnya khusyuk, hati tidak gelisah, tentram. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallin. Sesungguhnya manusia itu diciptakan ya dari ya dengan sifat yang berkeluh kesah. Ini Allah katakan manusia ini diciptakan berkeluh kesah. Ya, apabila dia mendapat kesulitan, ya apabila dia mendapat suatu yang tidak menyenangkan, dia mengeluh. Itu sifat manusia itu. Ya, kalau lagi susah dia mengeluh, dia ingat Allah dia. Dan apabila dia mendapat kesenangan, kebahagiaan, mereka lupa kepada Allah. Nauzubillah. Ya, ini sifat manusia dijelaskan oleh Allah. Ya, jangan sampai ya dia dia dapat yang tidak enak dia mengeluh, dapat yang senang dia lupa kepada Allah. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Nah, ada kecualinya. Ya, yang tidak akan mengeluh itu, yang tidak akan berkeluh kesah itu orang-orang yang sholat. Siapa? Alladzina hum an sholatihim daimun, yaitu orang-orang yang sholatnya berkesinambungan, orang-orang yang sholatnya terus menerus. Ya, orang-orang yang sholatnya khusyuk. Ya, hati tenang. Ya, habis sholat tentram hati kita. Ya, jangan sampai ya habis sholat kita banyak pikiran, jangan. Ya, jadi udah jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya, yang ketiga, keutamaan ya sholat yang khusyuk ini adalah mengampuni dosa-dosa kita. Kalau sholat kita khusyuk, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Ya, as-shalawatul khamsu yukaffirus sanatain. Ya, sholat 5 waktu ya menghapuskan dosa-dosa di antara waktu-waktu tersebut. Habis sholat zuhur, habis sholat subuh sampai zuhur, ada dosa-dosa kecil yang kita buat tanpa sengaja, itu diampuni oleh Allah. Habis asar kita sholat menjelang maghrib, ada dosa-dosa kecil yang kita lakukan, diampuni oleh Allah. Ya, selama kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Dan yang terakhir,
keutamaan sholat khusyuk. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Orang kalau sholatnya benar, dia tidak akan berani untuk berbohong. Orang kalau sholatnya benar, dia tidak akan berani untuk menzalimi orang lain. Ya, jadi kalau ada orang rajin sholat, ya, tetapi dia jahat, ya, tetapi dia zalim, ya, dia menganiaya, ya, perilakunya tidak bagus, berarti sholatnya belum sempurna. Jadi sholat ini mampu mencegah, ya, perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sudah lewat 15 menit, ya, dapat bonus, ya Pak Rosid, ya, dapat bonus. Tidak apa-apa, ilmu ini harus kita jabarkan biar paham, ya, renungkan, pikirkan, besok dan sekarang praktekkan dan kita amalkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.